Sudah. Yang jawab cuma 3 orang. 3 orang nih, padahal orangnya udah banyak. Udah. Dengar suara Timothy. Timothy udah mandi belum? Ibadah dulu ya, Kara. Udah siap ibadah untuk hari ini? Udah. Wah, kayaknya adik-adik semangat banget ya hari ini. Kakak juga jadi sama semangat dong. Harus semangat dong, Kak. Iya nih, kakak udah pakai baju Udah yang siap-siap rapi. Semuanya duduk yang rapi ya, Kak ya. Iya. Kita mau datang kepada Tuhan. Sebelum kita datang kepada Tuhan, kakak mau tes dulu semangatnya ya, Kak ya. Iya, Kita aja mau semangat. Iya, Kak Gideon ya. Kak Gideon juga semangat kan, Kak Gideon. Iya, Nasya. Kakak mau tes dulu. Best Kids Family, are you ready? Ready nggak nih yang ada di rumah ya? Ready. Oke. Timothy, mantap. Oke, mantap. Kita sekali lagi ya. Best Kids Family, are you ready? Yes, we are ready. Satu hati, satu tujuan, menangkan jiwa. Berdoa senantiasa. Tiga. Menjadi sempurna seperti Kristus. Yes. Wow, keren. Bagi berdiri dulu ya semuanya ya. Semuanya bagi berdiri. Kakak mau lihat. Ada yang belum pakai berdiri nih kayaknya nih ya. Ya, mana pakai berdiri? Udah siap semua pakai berdiri? Kita mau pemanasan dulu sebelum kita mulai ya, Kak ya. Iya, Coba, biar lebih semangat lagi. Kedua tangannya mana? Kedua tangannya? Kakinya di bawah nggak kakinya? Kakinya. Badannya di bawah nggak? Pastinya di bawah ya, Kak ya. Kita mau nyatakan sama-sama ini adik-adik ya. Musik. Kalian tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Sama lagi tangannya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Kita putar. Kakinya, kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Di Tuhan bersama lagi kakinya, kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Badannya, badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Puji Tuhan bersama lagi badan, badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Puji Tuhan bersama-sama palaku ke depan, palaku ke belakang, palaku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Puji Tuhan bersama sambil bertepuk tangan, sambil bertepuk tangan. Puji Tuhan bersama-sama, bersama-sama, bersama-sama lagi, bersama-sama. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, sekarang kita mau berdoa dulu adik-adik. Yuk, kita lipat tangannya, tutup matanya. Nanti kakak akan pimpin dalam berdoa. Sudah? Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami kembali beribadah kepadamu. Hari ini Kami akan memulai ibadahnya kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan memberkati, biarlah ibadahnya kami boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Ya adik-adik kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, demi namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. kami pada hari ini, makanan kami Ampuni kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi kami terjahat. kami dari Sampai mempunyai kerajaan sampai selama-lamanya.
nama Yesus. Haleluya. Amin. Ayo tepuk tangan lagi dong buat Tuhan Yesus. Coba adik-adik kakak mau lebih lagi semangat katakan haleluya. 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 Wah, mana? Katanya apa ya? Mana ya? Coba kita sekali lagi ya, Kak ya. Haleluya. 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 Ada dua. Menggunakan bahasa hal yang baik ya adik-adik ya. Kita mau karena Tuhan Yesus melihat apa yang kita berbuat. Musik. Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan terlibat. Ingat Tuhan, bagi adik-adik mata Tuhan melihat, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Kata yes, yes, kata no. Oleh sebab itulah Jangan berulang. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, hati-hati gunakan, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan tanganmu. Apalagi ya, kamu? Hati-hati gunakan mulut. Katakan amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu. Sekali lagi ya, Kak. Hati-hati gunakan mulut. Katakan apa? Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan. Sekarang kakinya. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan kakinya lagi ya, Kak. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan kakimu. Gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Ting, ting. Hati-hati gunakan matamu. Ting, ting. Karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan. Lagi ya. Tangan dikedipin. Hati-hati gunakan matamu. Ting, ting. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan mata Tuhan melihat, mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat Tuhan melihat, Tuhan melihat, ingat Tuhan melihat. Ingat Tuhan melihat. Mata kita, tangan kita, mulut kita, kaki kita, kita mau lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan melihat. Oleh karena itu, Kita harus hati-hati. Jangan pakai mata kita untuk lihat hal-hal yang nggak benar ya, Pak. Jangan pakai kaki kita untuk yang nggak benar ya, Pak. yang itu boleh nggak, Kak? Nggak boleh. Nggak boleh.
hati-hati juga buat tangan kita. Kalau mukul orang boleh nggak, Kak? Nggak boleh. Nggak dong. boleh adik-adik. Apalagi mulut kita. Kalau ngomong kasar boleh nggak, Kak? Tentu tidak. Tentu tidak. Jadi apa yang baik baru dikatakan yes. Kalau apa yang jahat katakan apa, Kak? No. No, adik-adik. Oke, coba beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik tadi udah hati-hati gunakan tangan, hati-hati gunakan mulut, kaki, mata, semuanya. Nah, sekarang kita mau minta Tuhan Yesus untuk ubahin hatinya kita, untuk bersihin hatinya kita. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Nah, sebentar kita mau dengar firman Tuhan. Yuk, mari kita duduk yang manis. Kita mau siapkan hati. Kita mau naikkan lagu Tuhan. Ubah hatinya kami, seperti hatinya Tuhan. Biar kasihnya Tuhan selalu terpancar dalam hidupnya kami, sehingga kami boleh menjadi berkat buat banyak orang. Yuk adik-adik kita naikkan lagu ini yang udah tahu lagunya, naikin dengan sungguh-sungguh, oke? Rasa kau sendiri. Takkan meninggalkan dan percaya, dan ku percaya engkau milikku dan ku milikku. Katakan kerinduanku.
dan jangan kami melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan. Saya katakan nama tangan kita sama-sama katakan. Hatiku seperti hatimu, setulus hatimu, kasihmu. Ayat kali nyatakan lagi dengan sungguh. Tuhan, biar mataku, Tuhan, biar mataku ada seperti mata, seperti mata, pancarkan kasihmu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, katakan sepertimu Tuhan, sepertimu. Mari tutup matanya, lipat tangannya, di hadapan Tuhan kita mau sungguh-sungguh. Tidak ada yang bolak-balik, tidak ada yang lihat kiri kanan, tidak ada yang lihat layar juga. Mari semuanya tutup matanya, kita mau berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nanti ikuti Kak berdoa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ubah hati kami Tuhan, seperti hatinya Tuhan yang selalu baru. Tuhan, kiranya setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan dapat menyenangkan hati Tuhan. Demikian juga lewat firman-Mu yang akan terus memperbaharui kehidupan kami. Urapi Tuhan hati kami, urapi telinga kami dan mata kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengarkan firman Tuhan, katakan amin. Boleh adik-adik silakan duduk. Nanti kakak akan bawakan pengumuman ya adik-adik ya. Oke, mungkin di depan cuacanya agak ada gerimis, tapi tidak apa, tidak menghalangi kita untuk beribadah kepada Tuhan ya adik-adik ya. Kakak akan bawakan pengumuman. Yang pertama, kita akan melihat ayat hafalan ya adik-adik ya. Oke, ayat hafalan ini diberikan oleh teman kita Tasya dan Fani. Mungkin bisa diklik? Apakah bisa? Oke, tidak bisa diklik ya adik-adik ya. Tidak apa-apa, mereka menghafal ayat hafalan minggu lalu. Ya adik-adik ya. Nah, bagi adik-adik yang rindu untuk memberikan ayat hafalan juga, bisa memberikan kepada Kak Sufi dan Kak Samsa. Nah, adik-adik, ibadah gereja anak Blessed masih dilakukan secara online nih. Dimulai jam 11 siang melalui Zoom kayak kita hari ini nih. Nah, yang selanjutnya doa puasa di rumah masing-masing untuk kakak-kakak PGA dan adik-adik JGA dilakukan setiap hari Kamis, dimulai dari hari Rabu jam 10 malam sampai Kamis jam 3 sore. Nah, adik-adik, selama adik-adik di rumah, selama belum sekolah offline, adik-adik harus tetap jaga kesehatan dimanapun adik-adik berada. Jangan lupa 4M, mencuci tangan, menggunakan masker kayak seperti kakak kayak gini, terus jaga jarak, dan makan makanan yang sehat. Nah, selama adik-adik di rumah, kan adik-adik masih belajar online nih, harus tetap semangat kalau ibu guru atau bapak guru memberikan tugas dari sekolah. Nah, harus semakin giat juga untuk berdoa dan membaca firman Tuhan setiap hari. Siap adik-adik?
Siap Siap. dong, Kak. Mantap. Pengumuman berikutnya adik-adik. Ya, bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan pujian itu apa sih, Kak? Ya, seperti tadi kita memuji nama Tuhan ya adik-adik ya, atau ayat hafalan yang akan diberikan pada hari ini, ataupun kesaksian, ucapan syukur, adik-adik dapat mengirimkannya kepada Kak Silvi dan Kak Sansan. Dan bagi adik-adik juga yang rindu untuk didoakan, adik-adik ingin bantu dalam doa, adik-adik juga bisa menghubungi Kak Silvi dan Kak Sansan. Boleh next, Kak? Nah, adik-adik yang boleh next juga, Kak. Bagi adik-adik juga yang rindu untuk memberikan persembahan, korban persembahan, ya adik-adik ya, kepada Tuhan, adik-adik dapat dilakukan dua cara. Dapat dilakukan dengan tunai, dengan amplop persembahan, diberikan kepada papa atau mama, dan diberikan kepada Kak Hena. Dan adik-adik juga bisa mentransfer ke nomor berikut. Bisa di screenshot ya adik-adik ya. Oke, pengumuman selanjutnya, Kak. Nah, adik-adik jangan lupa nih, kita untuk baca Alkitab. Kita berdoa untuk kota kita Jakarta, untuk bangsa kita Indonesia. Yuk, Betul. coba boleh baca Mazmur 23 dan Mazmur 91 di rumah. Betul, Kak. Kenapa sih kita harus berdoa, Kak? Karena Tuhan Yesus itu sayang sama kita dan kita harus berdoa untuk karena Tuhan Yesus sayang kita juga harus sayang sama kota Jakarta, sama bangsa kita Indonesia, Kak. Iya, Gitu. jadi supaya kehidupan Indonesia kita dipulihkan ya, Kak. Betul. Siapa yang di sini mau Tuhan memulihkan keadaan kita? Saya. Boleh angkat tangannya? Iya, pasti semuanya mau ya keadaan kita kembali seperti semula supaya kita bisa berkumpul lagi ya, Kak ya. Amin. Supaya kita bisa bergereja kembali ya, Kak. Betul. Oke, adik-adik. Sekarang adik-adik siapkan hati adik-adik. Demikian pengumuman hari ini. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, dimohon adik-adik mencantumkan kelas di ID akunnya adik-adik. Misalnya Kak Sansan kelasnya Faith gitu ya. Jadi adik-adik tolong ganti. Yang belum ganti tolong belum ditambahkan, tolong ditambahkan ya. Nanti kakak akan hitung sampai 3, kita akan mulai bagi kelas. Pada saat dengarkan firman Tuhan, duduk yang manis ya, Kak ya? Betul. Ya, duduk yang manis ya adik-adik ya. Soalnya kakak lihat ada yang bolak-balik pada saat firman Tuhan. Oh iya, Kak. Saat firman Tuhan nggak boleh sambil makan juga, adik-adik. Nggak boleh sambil makan adik-adik ya. Jadi kita mau sungguh-sungguh dengarkan firman Tuhan ya, Kak? Benar. Benar. Jadi buka hati adik-adik, pikiran adik-adik, telinga adik-adik untuk fokus kepada firman Tuhan ya, Kak? Betul. Betul. Oke, udah semua dicantumkan namanya? Kalau sudah, angkat jempolnya coba. Kak Natalia sudah semua? Sudah. Sudah ya. Kalau sudah semua, nanti adik-adik pas kita bisa kelas ketik join, oke? Kakak hitung sampai 3 ya, Kak? Sama-sama ya, Kak? 1, 2, 3.
Kak Aling ya. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, adik-adik siapkan Alkitabnya. Ya, adik-adik ya. Sebelum siapkan Alkitabnya, kita mau dengarkan sungguh-sungguh firman Tuhan ya. Di share screen Kak? Iya. Sebelum diklik mulai, udah siap ya adik-adik ya untuk dengar firman Tuhan ya? Iya, Sudah, Ci. Hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Boleh Kak? Halo adik-adik. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap semua dengan Alkitabnya ya. Hari ini kakak akan membagikan sharing tentang menjaga kekudusan. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama adik-adik. Di dalam Mazmur 96 ayat yang ke-9. Sudah dapat semuanya? Kita baca sama-sama ya. Kakak hitung 1, 2, 3 kita baca bersama. Mazmur 96 ayat yang ke-9. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Ini kakak ulang lagi, adik-adik simak lagi dengan seksama ya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Perhatikan adik-adik, kata sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Maka mau jelaskan kepada adik-adik bahwa maksud ayat ini adalah kita diminta, kita diajar oleh firman Tuhan untuk selalu datang kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Adik-adik kalau ingat ya, orang-orang kalau pergi ke pesta, ke undangan, atau ke tempat-tempat khusus, apalagi misalnya kita mau ketemu, katakanlah Pak Presiden Jokowi gitu ya, adik-adik kita harus pakai baju yang rapi, tentunya pakai yang paling rapi, dan kadang-kadang beberapa orang, terutama perempuan, dia akan memperlengkapi dirinya dengan aksesoris seperti kalung, gelang, dan sebagainya. Demikian juga dengan kita adik-adik. Kita kalau datang kepada Tuhan, Tuhan minta melalui Mazmur yang kita barusan baca itu, kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan mau kita berhiaskan kekudusan. Perhiasan yang kita pakai datang kepada Tuhan itu bukan maksud kakak bukan pakai baju mahal atau mobil mewah, bukan adik-adik. Tapi yang Tuhan mau adalah kita membawa kekudusan hidup kita. Adik-adik kalau perhiasan itu kan dipakai ya, kalau dipakai berarti melekat. Artinya Tuhan mau kekudusan kita itu melekat dalam hidup kita, nempel dalam hidup kita adik-adik. Bukan copotan, bukan taruh, terus nanti kalau saya perlu baru saya pakai. Itu yang Tuhan mau kita pelajari melalui Mazmur hari ini. Nah, kakak mau kasih tahu adik-adik nih tips-tipsnya bagaimana kita menjaga kekudusan. Adik-adik, sebelum kita tahu bagaimana menjaga kekudusan, kita harus tahu dulu apa arti kata kudus. Adik-adik, ada yang tahu nggak nih arti kata kudus? Pasti tahu semua ya. Biasanya adik-adik bilangnya, arti kata kudus apa? Yang pertama, suci. Benar adik-adik, artinya suci. Ada arti yang lain selain suci. Arti yang lain yang bisa disamakan dengan kudus adalah murni. Jadi kalau murni itu benar-benar kayak misalnya adik-adik kalau misalnya air aqua itu kan mengandung mineral, itu bukan air murni adik-adik. Murni itu yang benar-benar airnya aja gitu.
Nah, terus kemudian selain itu ada juga arti kata kudus yang lain. Ini mungkin jarang ya kita dengar. Arti kata kudus yang lain itu adalah terpisah atau dipisahkan. Jadi orang-orang yang dimaksud dengan orang-orang kudus, berarti orang-orang yang dipisahkan, orang-orang yang disendirikan, dikhususkan, itu. Nah, setelah kita tahu arti kata kudus adik-adik, sekarang kakak mau kasih tahu adik-adik, apa sih kekudusan itu yang harus kita jaga? Di mana saja, area-area mana saja yang harus kita jaga. Pagar pertama adalah pikiran. Ya. Kita harus senantiasa menjaga pikiran kita untuk tetap kudus, suci, murni, dan tidak najis adik-adik. Kenapa kakak bilang diciptakan dengan kontrol utama selalu dari pikiran kita, ya. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, kita ini mau ngapa-ngapain, kontrolnya itu selalu dari otak kita, dari pikiran kita. Itu sebabnya kita harus menjaga pikiran kita dengan hal-hal yang baik. Jangan kita kotori dengan pikiran-pikiran yang tidak baik. Misalnya, kita lagi berantem nih sama saudara kita atau sama teman kita, lalu kita mulai berpikir yang aneh-aneh. Misalnya, nanti saya bales, terus nanti saya ini yang tidak baik adik-adik ya. Itu yang harus kita stop. Jadi harus kita pagari, jangan sampai kita melakukan hal yang tidak baik itu, yang Tuhan tidak suka. Terus kemudian setelah pikiran, pagar yang kedua adalah perkataan. Nah, adik-adik, perkataan kita ini hendaklah perkataan-perkataan yang kudus, perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan positif, perkataan-perkataan firman Tuhan. Jangan kita gunakan mulut kita ini untuk mengatakan hal-hal yang tidak baik, mengatakan hal-hal yang sia-sia, mengatakan hal-hal yang sumpah serapah, perkataan kotor, dan lain-lain, adik-adik yang Tuhan nggak suka. Jadi, mulai hari ini, kalau adik-adik ada yang masih melakukan hal itu, yuk kita sama-sama bertobat ya adik-adik. Kita. Ya, kakak ulang ya. Yang pertama pikiran, perkataan yang kedua, dan yang ketiga adalah perbuatan kita. Adik-adik, kita sudah menjaga pikiran kita bersih. Terus kemudian kita jaga juga yang kedua, perkataan kita bersih, maka otomatis biasanya tindakan kita pun akan menjadi baik. Mari kita berbuat sesuai dengan firman Tuhan, supaya kita benar-benar menjadi garam dan terang dunia. Nah, adik-adik, kan tadi kakak udah bilang ya, bahwa kita menjaga kekudusan kita itu melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Terus Kak, gimana caranya? Nggak gampang. Ngomong sih gampang, menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan supaya tetap kudus. Benar Kak, tapi gimana caranya? Iya adik-adik, nggak gampang memang. Tapi kita dikasih fasilitas sama Tuhan melalui firman Tuhan. Bagaimana kita menjaga kekudusan kita? Yang pertama, kakak mau kasih tips, yaitu kita rutin baca firman Tuhan. Kalau kita rutin membaca firman Tuhan, itu seperti memurnikan kita. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa menghindari memang banyak hal-hal yang mengganggu pikiran kita, yang membuat pikiran kita nggak kudus, nggak murni. Tapi dengan membaca firman Tuhan,
itu seperti ingetin kita, Roh Kudus tuh ingetin kita, membasuh kita kembali sehingga kita balik lagi ke arah yang benar, balik lagi ingat sama Tuhan, balik lagi ingat firman Tuhan, dan bertekad untuk jalan sesuai dengan firman Tuhan. Begitu adik-adik. Terus kemudian yang kedua, tipsnya adalah adik-adik harus ada di dalam lingkungan yang baik. Jadi mulai pastikan bahwa adik-adik semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini ada di dalam lingkungan yang baik. Kenapa adik-adik? Karena 1 Korintus 15 ayat 33 bilang, pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau kita, anak-anak Tuhan yang sudah diajar firman Tuhan, anak-anak yang baik yang sudah diajar firman Tuhan, tapi tetap ada di dalam lingkungan yang buruk, lama-lama kita nggak sadar, kita akan ikut menjadi buruk. Oleh karena itu adik-adik, mari cari pergaulan yang benar. Kalau kita sudah terlanjur ada di dalam lingkungan yang tidak baik, ya udah. Tapi stop, jangan dilanjutin. Kita balik lagi, cari pergaulan yang benar. Minta Tuhan kasih teman-teman yang baik, kasih lingkungan yang baik. Supaya kita benar-benar bisa masuk kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Nah, adik-adik, kakak mau kasih contoh ya. Ada dalam Alkitab itu ada contoh orang yang bisa melakukan firman Tuhan, menjaga dan memurnikan hidup mereka sesuai dengan firman Tuhan. Adik-adik bisa buka di dalam Daniel 1. Karena waktu, adik-adik bacanya nanti ya setelah ibadah online ini selesai. Cuma kakak ceritain singkat aja. Di dalam Daniel 1 ini adik-adik pasti tahu nih. Ada 4 nama ya. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Adik-adik 4 orang ini adalah orang-orang Yahudi yang dibawa dari negerinya ke negeri Babel. Karena mereka dijajah. Jadi mereka diangkut dari negeri Yahudi bawa ke Babel. Yang diangkut itu nggak cuma mereka berempat adik-adik, tapi ada banyak orang-orang Yahudi lainnya yang diangkut. Pada waktu diangkut mereka ke negeri Babel, tentunya mereka diharuskan mengikuti budaya-budaya orang Babel. Seperti mereka makan bekas sembayangan, persembahan yang kepada dewa-dewa dan lain-lain ya. Tapi mereka berempat, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, tidak mau berketetapan. Adik-adik kalau baca ya, perhatikan, mereka berketetapan hati untuk tidak makan makanan yang dipersembahkan. Jadi mereka tetap mau menjaga diri mereka dengan sesuai dengan firman Tuhan. Mereka hanya makan sayur, makan buah yang suci, yang kudus, yang tidak yang sesuai lah dengan firman Tuhan. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Tuhan memberkati mereka dengan hikmat yang lebih daripada orang-orang lain. Bahkan mereka mengalahkan orang-orang Babel lainnya. Bayangkan adik-adik, orang asing berkuasa di negeri Babel gitu. Orang Babel tidak diperintah oleh orang asing adik-adik. Sampai segitunya penghormatan yang Tuhan berikan kepada mereka berempat karena mereka sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik, coba adik-adik perhatikan lagi ayatnya di dalam Daniel 1 itu ya. Yang diangkut kan banyak, bukan cuma Daniel, bukan cuma Sadrak, bukan cuma Mesak dan Abednego. Tapi kenapa cuma mereka berempat? Yang lain juga orang Yahudi loh adik-adik. Mereka juga sudah diajarkan bagaimana menjalankan firman Tuhan. Tapi kenapa mereka tidak ikut? Kita nggak tahu ya, nggak dijelaskan secara rinci bagaimana. Tapi yang pasti mungkin mereka takut, atau mungkin mereka tergoda juga, atau mungkin mereka terpengaruh oleh orang-orang Babel lainnya. Nah, kita belajar ya poinnya hari ini, bahwa kita belajar seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tetap teguh jalanin firman Tuhan, meskipun mereka berada di negeri asing. Kita juga ya adik-adik ya, jangan sampai kita
terpengaruh. Seperti yang tadi kakak bilang, mari kita jaga semua perkataan kita, menjaga pikiran, menjaga perkataan dan perbuatan kita, sehingga kita selalu datang kepada Tuhan berhiaskan kekudusan. Mari adik-adik kita tutup ibadah hari ini. Firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik sama-sama kita berdoa ya. Tutup matanya, buka tangannya, kakak akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman yang di-sharing kepada kami pada hari ini. Bahwa kami harus berjalan sesuai dengan firman Tuhan, datang kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan, mengenakan selalu pakaian kekudusan. Tuhan berikan kepada kami kekuatan, supaya kami mampu menjaga kekudusan yang Tuhan berikan kepada kami, yang Tuhan suruh kami pakai Tuhan. Tuhan berikan kepada kami juga hikmat, supaya kami mampu melakukan setiap firman-Mu. Kalau ada pada saat ini di antara kami yang ada di dalam lingkungan yang tidak baik Tuhan, yang sudah terlanjur punya pikiran yang tidak kudus, perkataan yang tidak kudus, perbuatan yang tidak kudus, Tuhan berikan kasih karunia kepada kami. Ampunilah kami, sucikan dan kuduskan kami, supaya kami boleh menjadi orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap semua dengan Alkitabnya ya. Hari ini kakak akan membagikan firman tentang mari kita buka Alkitab kita bersama-sama adik-adik. Di dalam Mazmur 9. Ya adik-adik, kita sudah dengarkan firman Tuhan ya. Nanti saya serahkan kepada Kak Hena. Shalom adik-adik. Shalom. Wah, apa kabarnya nih semuanya? Luar biasa ya. Sudah dengarkan firman Tuhan semuanya? Sudah. Oke adik-adik, jadi yang kita dengarkan tidak masuk kanan keluar kiri ya adik-adik ya. Tapi kita juga minta Roh Kudus supaya dapat merema dalam hidup kita. Kita lakukan firman Tuhan yang kita dengar setiap minggu ya. Oke, kita akan langsungkan untuk firman Tuhan hari ini yang dibawakan oleh Kak Alim. Temanya apa ya adik-adik? Temanya apa? Dalam Roh Kudus, kekudusan ya. Oke, nah adik-adik apa yang harus kita jaga sih adik-adik? Ada 3 hal yang harus kita jaga. Ya, yang pertama perkataan, perbuatan, pikiran kita. Ya, adik-adik, adik-adik mau semuanya menjaga semuanya supaya hidup kita kudus dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, lalu apa sih Kak caranya supaya kita hidup dalam kekudusan Tuhan? Caranya tadi Kak Aling bilang kita harus baca firman Tuhan setiap hari. Ya, yang kedua apa? Kita harus bergaul dalam lingkungan yang baik, mempunyai teman-teman yang baik. Jadi kita hidup berkomunitas dengan orang-orang yang baik dan benar ya, adik-adik. Tadi ayatnya di mana? Di Mazmur 96 ayat 9. Coba Kak Hena minta siapa ya bacakan lagi ya. Ceris dah bacakan Mazmur 96 ayat 9. Boleh dibuka mute-nya. Mazmur 96 ayat 9 ya. Coba diulang lagi.
Sudah ketemu, Ceris? Dicari, Kak. Ya. Terus berapa tadi, Kak? Mazmur 96 ayat 9. Yang lain dibuka ya kitabnya ya. Sudah ketemu? Ya, silakan Ceris baca. Dibuka dulu mute-nya. Mazmur 96 ayat 9. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Adik-adik, teman-teman katakan, jadi kita sujud datang kepada Tuhan melalui hidup kita, melalui pikiran kita, perbuatan, tekatan kita, dengan berhiaskan kekudusan. Mau ya adik-adik ya melakukannya? Semua yang mau katakan amin. 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 Saya serahkan ke Kak Sansan. Ya adik-adik, seperti tadi Firman katakan kita harus menjaga kekudusan. Dan di tema hari ini, biasa kan adik-adik kan di-share ya tentang ibadah hari ini. Temanya adalah hidup benar dan kudus bagi Tuhan. Jadi kita mau memiliki hidup yang benar. Yang benarnya itu dari mana aja sih Kak Sofi? Dari Pikiran. dari Mulut. perkataan, dan dari perbuatan kita. Oke. Nah, saya Kak Sansan mau memberikan pertanyaan ya. Bagi adik-adik yang mau mengikutinya, boleh dibuka kameranya ya. Kamera Adik-adik, dan kalau boleh dibuka speakernya kameranya ya. adik-adik. Iya. Di sini cuma sebagian aja nih yang buka kameranya ya. Kalau boleh dibuka kameranya semua, kita mau sama-sama ikut kuis ini ya Kak ya. Iya. Tentang firman Tuhan yang tadi. Yang pertama, nanti yang angkat tangan duluan ya. Nanti tolong dibantu ya, Kak Silvi ya. Pertanyaan pertama. Belum angkat tangan adik-adik. Belum. Oke, pertanyaan pertama. Ada 3 arti kudus yang disebutkan oleh Kak Aling. Apa saja sih? Coba yang pertama. Andrew. Apa Andrew? Dengan Hah? Salah. 3 arti kudus yang disampaikan oleh Kak Aling. Apa aja? Ceris? Perkataan, Bukan. 3 arti kudus adik-adik. Pani? Kudus itu mempunyai arti titik-titik, ada 3. Apa? Coba Feodora. Theodora? Kudus artinya suci. Ya. Kudus artinya Oke. murni. Oke. Udah. 1 aja ya. 1. Catherine. Kudus artinya dipisahkan. Oke. Mantap. 1 lagi. Satu lagi. Ayo. 1 lagi. Angkat. Boleh kasih stiker angkat tangan. Andrew? Oh, Yoel. Apa? Kudus artinya murni. Oke. Coba betul. Yoel dibuka kameranya. Boleh dibuka Yoel. kameranya. Oh, Yoel? Oh, oke, lagi dibuka. Iya, oke. Nah, ya. Halo. Oke, pertanyaan kedua. Kan gantengnya kelihatan. Pertanyaan kedua ya, Kak. Adik-adik ya. Tadi Kak Aling bilang
hidup kita itu harus berhiaskan kekudusan. Betul, Kak. Apa artinya berhiaskan kekudusan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oh, Fidelia. Fidel? Bukan saya, Kak. John. Oh, John. Oke. John apa John? Arti berhiaskan kekudusan itu artinya sikap hati di hadapan Tuhan jauh lebih indah daripada penampilan fisik. Iya, tapi ada satu kata kunci di dalam berhiaskan kekudusan itu yang disebutkan oleh Kak Aling. Depannya M. Murni. Bukan, ada yang tahu? Berhiaskan kekudusan itu dia harus apa? Anda kasih clue ya, Kak? Jawabannya adalah melekat. Jawabannya adalah melekat ya adik-adik ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Ada 3 yang harus kita jaga, adik-adik ya. 3 yang harus kita jaga. Apa saja sih 3 itu? Sebutin 3-3-nya ya. Boleh katanya? Oke, Fidel. Pikiran, perbuatan, perkataan. Oh, betul. Mantap, Oke, pintar. mantap. Sekarang berikutnya. Ya adik-adik ya. Bagaimana caranya kita menjaga pikiran kita dengan bersih? Ayo, bagaimana Contohnya caranya? apa supaya kita pikiran kita bersih? Saya Kak John. John. Selalu dekat dengan Tuhan dan tidak boleh menonton apa yang tidak boleh baik ditonton. Iya, Betul. Ada lagi? Sekarang pertanyaan kedua. Bagaimana caranya kita menjaga perkataan kita supaya bersih? Ayo, Catherine ya. Tadi angkat tangannya. Bergaul di lingkungan. Pergaulan di lingkungan. Mana? Tadi Catherine udah jawab ya? Kalau Catherine Pergaulan di lingkungan, Ci. Catherine tadi udah jawab ya. Kalau udah jawab tidak jawab lagi ya sayang ya. Oh, Boleh dikasih ke yang lain. Bagaimana caranya kita menjaga perkataan kita? Fanny. Tasya Fanny. Ya. Mau jawab ya? Berarti lagi mikir. Oh, lagi mikir. Coba yang lain. Hiskia Immanuel nih mau jawab nih. Bagaimana caranya kita menjaga perkataan kita adik-adik? Tadi disebutin nggak Iya. ya? Contoh, Ya, kita jaga perkataan. kita apa ya tadi? Banyak ya tadi ya Pak ya? Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang Christopher bisa. Jenny, Felicia Kalista bisa. ya. Contoh, jaga perkataan seperti apa? Ada yang bisa? Caranya adalah kita harus berkata-kata yang baik dan positif. Itu menjaga perkataan kita dengan bersih. Terakhir, ya adik-adik ya, ada 2 cara kita menjaga pikiran. 2 cara ya adik-adik ya. Cara yang pertama apa? Cara yang kedua apa? Ini menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi, bagaimana cara kita menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan dengan baik-baik? 3-3-nya kita harus jaga. Gimana sih caranya? Kalau Ayo. 3-3-nya. Ayo, siapa yang bisa? Yang Kak bisa? Ida nih yang bisa. Kak Ida bisa ya, Kak Ida ya? Tapi Kak Ida nggak boleh jawab. Anak-anaknya yang jawab ya. Sieni. Ya nih.
Ani, Tasya? Bagaimana caranya 3? Caranya kita menjaga pikiran, perkataan dengan baik dan perbuatan dengan baik. Cara Mas untuk Sahel? kita menjaga Nathanael? perkataan, pikiran kita, dan perbuatan. Christopher? Ayo caranya gimana tuh? Joel tadi sudah menjawab. Kita kasih temannya yang untuk menjawab ya. Tapi Kak kalau nggak ada yang bisa jawab, nggak apa-apa Kalau ya nggak jawab. ada yang bisa jawab, ya boleh lah. Tapi kita hitung 1 sampai 3 ya Kak ya. Oke. Dari antara orang-orang yang tadi jawab tuh boleh untuk menjawab ya Kak ya. Mungkin Oke. Renat atau Raymond boleh bisa menjawab. Mau Mana? menjawab? Kalau nggak kita hitung 1 sampai 3 ya Kak ya. Oke. Siapa sih yang mau menjawab? Angkat tangannya ya. Ya. 1, 2, 3. Ya, John. John. Cara menjauhinya itu Menjaga. itu adalah menjauhi pergaulan yang tidak baik, yang suka ngomong kotor, yang berpikiran tidak baik, dan yang berperilakunya sangat jahat. Oke, yang kedua. Betul. Tetap selalu berbuat yang Tadi baik, sudah? ngomong yang baik. Iya, sudah. Yang kedua, yang paling penting. Oke, kakak benarkan ya. Kita harus berada dalam lingkungan yang baik. Berarti kita tidak boleh ada di lingkungan yang tidak baik. Ya, kalau seperti pikiran yang kotor, perkataan yang kotor, kita tidak boleh berada di dalam lingkungan yang tidak baik. Yang kedua, Yang angkat lebih tangannya pentingnya. Ya. Yang lebih pentingnya, 1, 2, selain John ya. Yang kedua, 1, 2, 3. Fidel. Fidel. Pikiran harus bersih. Kita tunggu Kak, pertanyaannya apa dulu tadi agak putus-putus. Bagaimana caranya kita menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik? Tadi John sudah menjawab, kita harus berada di dalam lingkungan yang baik. Tapi ada jawaban yang paling penting. Jawabannya adalah tidak boleh nonton sembarangan. Itu sudah. Yang paling sangat penting. Apa ini? Ada yang bisa? 1, 2. Lalu berdoa. Ya, kita selalu berdoa. Tapi ada yang paling penting. Supaya kita menjaga pikiran, perkataan dengan baik. 1, 2, 3. Ada yang bisa? Aida. Lalu dekat dengan Tuhan. Aida menjawab. Oke. Jawabannya adik-adik adalah membaca firman Tuhan. Aduh, tadi Tadi kakak udah kayak gini-gini loh kakak. Oke. Itu yang paling penting ya adik-adik ya. Oke. Nah, itu yang paling penting. Jadi gimana caranya membaca firman Tuhan dan berada di dalam lingkungan yang baik. Terakhir. Ada tokoh Alkitab yang disampaikan oleh Kak Aling Ada. yang menjaga hidupnya dengan baik. Siapakah tokoh tersebut? Ada 4 orang. 1, 2, 3. Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel. Sebut semuanya. Ya, oke. Oke. Berarti benar ya? Iya, Daniel. Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel. Oke, adik-adik. Sekian kuis dari Kak. Tambah satu lagi, nama lain dari mereka. Oke, tambah lagi dari Kak Silvi nih ya. Siapa nama lain dari Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel? Ada yang tahu? Nama lain dari Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Saya tahu.
Nggak ada yang tahu? Ya. Nanti adik-adik baca ya. Selepas hari ini baca Alkitab di Daniel ya. Oke? Cisanson. Ya. Oi. Vida baru baca sampai dua raja-raja. Oke, diterusin ya, Diterusin Fidel. ya, adik-adik Mantap. ya. Mantap ya. Bagi adik-adik yang belum membaca, yuk kita sama-sama baca Alkitab kita ya. Dari Kejadian sampai Wahyu ya, Kak ya. Betul. Jadi kita tahu ya, Kak, apa sih? Kalau kuis-kuis bisa jawab ya, Kak ya. Ya, jadi jawabannya apa dong, Kak? Jawabannya Hananya, Misael, Azaria, dan Belsazar. Iya. Nama Oke. lain dari keempat orang tersebut. Jadi adik-adik coba buka di Daniel 1. Oke? Oke. Nah, sekian dari kuis dan firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan dapat melekat. Oke? Ingat Betul. kata kuncinya apa, Kak? Melekat. Apakah aku udah kenceng? Melekat. Iya, jadi adik-adik kita sama-sama kan sebut yuk kata melekat ini. 1, 2, 3. Melekat. Dalam hidup kita. Melekat itu apa sih? Nempel kayak perangko sama surat. Lengket. Gitu. Jadi kita juga mau lengket sama siapa, Kak? Sama Tuhan Tuhan Yesus. Oke adik-adik, kita mengakhiri ibadah kita. Sebelum itu, boleh kita berfoto bersama dulu ya. Baru nanti kita doa berkat ya. Foto-foto dulu. Nanti doa berkatnya oleh Kak Hena. Kita berfoto bersama ya adik-adik ya. Boleh dibuka kameranya. Yuk foto. kita Rambutnya berfoto dirapihin tuh kayak Christopher. Rambutnya dirapihin. Kayak kakak juga rambutnya dirapihin. Terus kameranya Oh, iya. dibuka adik-adik. Selamat ulang tahun ya buat Gaby, buat Fidel. Selamat ulang Buat siapa tahun. yang minggu lalu ya. Ya, yang kakak tahu Fidel sama Gaby ya. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus Jadi anak memberkati. yang setia dan taat mengandalkan Tuhan ya, Kak. Iya. Oke, boleh kita foto bersama ya, Kak. Yuk kameranya dibuka. Nanti Kak Sansan yang akan fotoin. Kita hitung 1 sampai 3 ya. Kameranya dibuka. Terus kasih senyum yang paling lebar. Ini kakak pakai masker. Kakak senyum tapi matanya melek ya. Tuh, matanya gede tuh. Oke, 1, 2, 3. bentar ya adik-adik ya. Sebentar. Tunggu sebentar ya. Satu Nah. lagi ya. Lagi senyumnya yang Satu lebar lagi lagi ya. ya. Senyumnya. kasih. Coba tangannya gini Tangannya gini apa? nih, gini. Oh, sarangnya. Sarangio gitu. Nah. 1, 2, Senyum yang lebar. 1, 2. Jangan gerak-gerak ya. 1, 2, 3. Oke adik-adik, terima kasih. Nanti kita akan terima berkat dari Tuhan. Boleh silakan Kak Hena. Oke adik-adik, kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Bersyukur sama Tuhan kalau Tuhan sudah pimpin ibadah online melalui Zoom pada hari ini. Dan terima kasih buat firman Tuhan juga yang sudah mengingatkan kembali untuk kita hidup kudus dalam Tuhan. Adik-adik semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat siang hari ini Engkau sudah pimpin ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah setiap ibadah kami boleh menyenangkan hati-Mu, sehingga hidup kami juga boleh menjadi berkat buat orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami hidup kudus dan benar, untuk melalui menjaga pikiran kami, perkataan kami, dan perbuatan kami. Dan kami percaya bukan dengan kekuatan kami mampu, tetapi Roh Kudus yang selalu menolong kami, yang selalu memampukan kami untuk hidup kudus di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik, kita angkat tangan kita. Kita akan menerima doa berkat. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ketahuilah bahwa Tuhan Yesus menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan melindungi kita. Tuhan Yesus Kristus menyinari wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Kami naikkan setiap doa-doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu Blessed Kids Family ada di tangan-Mu dan milik-Mu Tuhan, dan terus ada di hati-Mu Tuhan.
hanya rencanamu yang jadi untuk Blessed Kids Family dan Indonesia. Terima kasih Bapak. Engkau sempurnakan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan amin. Dadah, Boleh dibuka kameranya. Bye Terima kasih untuk hari bye. ini. Tuhan Yesus berkati adik-adik. ya. Bye bye John. Bye bye Cherry. Bye bye Christopher. Bye-bye, Kakak. Tasya Bye. Fani. Topper. Materi Bosa. Kak Hena. Hiskia. Reve bye bye. Rehan Raymond. Reynard Raymond bye bye. Andrew bye bye. Catherine dadah. Terima kasih. Topper. Fidel dadah. William. Kasinta dadah. Terima kasih. Dadah. Marvel bye bye. David bye bye. Fidel, dadah. Sampai ketemu minggu depan ya. Selalu ya. Ya, dadah. Dadah. Sarangnya yuk, sarang. Nah. Dadah. Hari ini besok PTS. Kita hitung sampai 3 ya. 1, 1, 2, 2, 3. Dadah.